Malam itu seharusnya biasa saja. Malam yang hangat, penuh canda, dan sekadar menjadi bagian dari kunjungan keluarga yang selama ini selalu terasa nyaman. Tapi aku tidak pernah menyangka, justru di malam itu, aku akan dihadapkan pada situasi yang membuatku mempertanyakan semuanya, tentang kepercayaan, tentang batas, dan tentang siapa sebenarnya diriku ketika tidak ada siapapun yang melihat. Aku masih ingat jelas bagaimana lampu kamar itu redup. Suara hujan di luar jendela mengalun pelan seperti pengiring suasana. Dan kami, aku, istriku, ibu mertuaku, dan kakak iparku tidur dalam satu ruangan yang sama karena keadaan yang tidak terduga. Awalnya aku menganggap itu hal sepele. Tapi perlahan, suasana berubah. Percakapan menjadi canggung. Tatapan terasa berbeda. Dan sesuatu yang tidak terlihat mulai terasa. Sampai akhirnya aku sadar, malam itu bukan sekadar tentang tidur bersama dalam satu kamar, tapi tentang sebuah ujian yang diam-diam mengintai, menunggu satu kesalahan kecil untuk menghancurkan segalanya. Dan yang paling menakutkan, aku tidak yakin aku bisa melewatinya dengan benar. Namaku Raka. Hidupku sebenarnya sederhana. Aku bekerja sebagai karyawan swasta di kota, menjalani rutinitas yang itu-itu saja, dan mencoba menjadi suami yang baik untuk istriku, Dina. Dina adalah perempuan yang sabar. Dia tidak banyak menuntut, selalu mendukungku dan menjadi alasan kenapa aku selalu ingin pulang tepat waktu. Kami menikah sudah hampir 5 tahun, dan selama itu semuanya berjalan baik. Setidaknya sampai perjalanan itu terjadi. Hari itu kami memutuskan pulang ke rumah orang tua Dina di luar kota. Sudah lama kami tidak berkunjung, dan kebetulan ada acara keluarga kecil. Aku tidak pernah punya masalah dengan keluarganya. Ibu mertuaku, Bu Ratna, adalah sosok yang tegas tapi hangat. Sementara kakak iparku, Maya, dikenal sebagai pribadi yang terbuka dan mudah bergaul. Kami berangkat sore hari dan sampai menjelang malam. Awalnya semuanya berjalan normal. Makan bersama, bercanda, mengobrol panjang tentang banyak hal. Aku merasa nyaman, seperti bagian dari keluarga itu. Sampai satu hal kecil mengubah semuanya. Hujan turun deras. Lebih deras dari yang kami perkirakan. Dan karena beberapa kamar sedang direnovasi, akhirnya hanya ada satu kamar yang benar-benar siap digunakan malam itu. Kita gantian aja ya, usul Dina. Tapi Bu Ratna menggeleng. Udah, gak usah repot. Semalam aja kok. Kita bareng-bareng di kamar besar. Aku sempat terdiam. Sekamar, berempat. Awalnya aku ingin menolak. Tapi melihat semua orang menganggap itu hal biasa, aku akhirnya mengangguk. Ya udah, gak apa-apa. Dan disitulah semuanya dimulai. Kamar itu cukup luas, dengan satu tempat tidur besar dan beberapa kasur tambahan di lantai. Kami mengatur posisi seadanya, mencoba tetap nyaman meski situasinya tidak biasa. Lampu dimatikan, hanya menyisakan cahaya redup dari luar. Dan perlahan, suasana berubah. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi obrolan santai. Hanya suara napas dan hujan yang terus turun di luar. Aku mencoba memejamkan mata, tapi entah kenapa, aku tidak bisa tidur. Ada perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, tapi perlahan mulai terasa. Dan malam itu baru saja dimulai. Aku memejamkan mata, mencoba memaksa tubuhku untuk beristirahat. Tapi semakin aku berusaha tidur, semakin pikiranku justru terjaga. Suasana kamar terasa berbeda. Sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Lebih seperti sunyi yang membuat setiap suara kecil terasa jelas. Suara napas, suara kain bergeser. Bahkan suara hujan di luar terasa seperti latar yang memperkuat ketegangan. Aku membuka mata perlahan. Langit-langit kamar terlihat samar dalam gelap. Aku mencoba mengatur posisi tidurku, berharap bisa menemukan kenyamanan. Tapi saat itulah, aku merasa sesuatu. Seperti ada gerakan pelan di dekatku. Aku menahan napas, mencoba memastikan apakah itu hanya perasaanku atau memang ada sesuatu yang berubah. Di sampingku, Dina tampak terlelap. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Aku sedikit lega. Tapi perasaan itu tidak bertahan lama. Karena dari arah lain, terdengar suara pelan. Seperti bisikan. Aku tidak bisa menangkap kata-katanya, tapi cukup jelas untuk membuatku sadar ada seseorang yang belum tidur. Aku membuka mata sedikit lebih lebar, mencoba menyesuaikan dengan kegelapan.
bayangan samar terlihat bergerak. Dan saat itulah jantungku mulai berdetak lebih cepat. "Maya," suara Bu Ratna terdengar sangat pelan. Aku terdiam. "Kenapa mereka masih bangun?" "Belum tidur, Bu," jawab Maya, juga pelan. Nada suaranya aneh, seperti menahan sesuatu. Aku memalingkan wajah, berpura-pura tetap tidur. Tapi pendengaranku justru semakin tajam. "Kamu juga belum?" tanya Bu Ratna lagi. "Belum bisa tidur." Jeda. Beberapa detik hening. Lalu suara kain bergeser. Aku tidak berani melihat, tapi aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang berubah di dalam kamar itu. Dan entah kenapa, aku merasa tidak seharusnya berada di sini. Aku mencoba mengalihkan pikiran, meyakinkan diri bahwa ini hanya situasi canggung biasa, bahwa tidak ada yang aneh, bahwa semuanya normal. Tapi semakin aku mencoba meyakinkan diri, semakin jelas perasaan tidak nyaman itu. Sampai akhirnya, aku tidak tahan. Aku membuka mata sedikit, sangat sedikit. Cukup untuk melihat. Dan apa yang kulihat membuat tubuhku langsung menegang. Bayangan dua sosok terlihat duduk, berhadapan, berbicara pelan. Terlalu pelan untuk didengar, tapi cukup jelas untuk disadari. Ini bukan percakapan biasa. Aku langsung memejamkan mata lagi. Jantungku berdegup keras. Pikiranku mulai kacau. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa suasana terasa seperti ini? Dan yang lebih penting, apa yang Harus kulakukan? Aku berada di posisi yang sulit. Di satu sisi, aku hanya tamu di rumah ini. Di sisi lain, aku bagian dari keluarga ini. Kalau aku pura-pura tidak tahu, mungkin semuanya akan tetap aman. Tapi kalau aku membuka mata, melihat lebih jauh, aku takut menemukan sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Dan justru itu yang membuatku semakin gelisah. Hujan di luar semakin deras. Angin sesekali menghantam jendela. Dan di dalam kamar itu, ketegangan perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Aku menarik nafas panjang, berusaha tetap tenang. Tapi satu hal mulai terasa jelas. Malam ini tidak akan berakhir dengan biasa. Dan tanpa aku sadari, aku sudah berada di tengah situasi yang bisa menghancurkan segalanya. Aku tetap memejamkan mata. Bukan karena ingin tidur, tapi karena aku takut melihat lebih jauh. Kadang tidak tahu terasa lebih aman daripada mengetahui sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Tapi malam itu seolah tidak memberiku pilihan. Suara pelan itu masih ada. Bisikan yang tidak jelas, tapi cukup untuk membuat pikiranku terus bekerja. Aku mencoba mengatur napas, berpura-pura tetap terlelap. Namun tubuhku justru semakin tegang. Ada sesuatu yang salah. Bukan karena apa yang mereka lakukan, tapi karena perasaan yang muncul di dalam diriku sendiri. Rasa tidak nyaman, rasa penasaran, dan yang paling berbahaya, rasa ingin tahu yang berlebihan. Aku membuka mata perlahan lagi. Kali ini sedikit lebih berani. Bayangan di ruangan itu mulai lebih jelas. Bu Ratna dan Maya masih duduk, berhadapan, berbicara sangat pelan. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tapi dari gerak tubuh mereka, aku tahu ini bukan percakapan biasa. Seperti ada sesuatu yang sedang disembunyikan, atau sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Aku kembali memejamkan mata. Jantungku berdetak lebih cepat. "Raka, kamu belum tidur?" Suara itu tiba-tiba terdengar, dan kali ini ditujukan padaku. Aku langsung tersentak dalam hati. Itu suara Maya. Aku tidak menjawab, berusaha tetap diam, berharap mereka mengira aku benar-benar tertidur. Beberapa detik hening, lalu suara itu datang lagi. "Kamu dengar gak?" Nada suaranya pelan, tapi terasa lebih dekat. Terlalu dekat. Aku tidak punya pilihan. Perlahan, aku membuka mata. "Iya, belum bisa tidur," jawabku singkat, berusaha terdengar biasa. Hening sejenak. Aku bisa merasakan tatapan mereka ke arahku, meski ruangan masih gelap. "Kenapa?" tanya Bu Ratna. "Kurang nyaman aja, mungkin karena beda tempat," jawabku. Alasan yang sederhana, tapi cukup untuk menutup pertanyaan. "Atau ada yang bikin kamu kepikiran?"
Maya menambahkan. Aku terdiam. Pertanyaan itu terasa lebih dalam dari sekedar basa-basi. Aku menggeleng pelan. Enggak kok, tapi aku tahu mereka tidak sepenuhnya percaya. Suasana kembali hening, lebih canggung dari sebelumnya. Aku duduk perlahan, mencoba bersikap normal. Kalau memang belum bisa tidur, mending ngobrol aja sekalian, kata Maya tiba-tiba. Aku menoleh ke arahnya. Meski samar, aku bisa melihat senyum tipis di wajahnya. Tapi entah kenapa, senyum itu terasa berbeda. Bukan ramah, lebih seperti menguji. Apa yang mau diobrolin? Tanyaku hati-hati. Maya tidak langsung Menjawab. Dia justru melirik ke arah Bu Ratna, seolah memberi isyarat. Dan disitulah perasaanku semakin tidak enak. Ada banyak hal yang selama ini mungkin kamu nggak tahu, kata Bu Ratna pelan. Kalimat itu membuat napasku tertahan. Apa maksudnya? Aku mencoba tetap tenang. Contohnya, Maya mendekat sedikit. Tidak terlalu dekat, tapi cukup membuat suasana semakin tegang. Contohnya tentang keluarga ini, katanya. Aku menelan ludah. Ini sudah jauh dari sekadar obrolan malam biasa. Ini mulai terasa seperti sesuatu yang lebih dalam, lebih serius, dan mungkin lebih berbahaya. Aku melirik ke arah Dina. Dia masih tertidur. Tenang. Tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Dan disitulah aku mulai sadar. Aku tidak hanya sedang menghadapi situasi aneh. Aku sedang berdiri di antara dua pilihan. Tetap diam dan pura-pura tidak tahu, atau terlibat dan siap menghadapi konsekuensinya. Aku menarik napas panjang, berusaha menguatkan diri. Aku dengerin, kataku akhirnya. Dan sejak kalimat itu keluar, aku tahu, aku sudah memilih untuk masuk lebih dalam. Dan mungkin, aku tidak akan bisa keluar dengan mudah. Suasana kamar terasa semakin sempit. Padahal tidak ada yang berubah. Tapi entah kenapa, udara seperti menekan dada. Maya menatapku cukup lama, seolah memastikan aku benar-benar siap mendengar apa yang akan mereka katakan. Sementara Bu Ratna menarik nafas panjang, seperti seseorang yang akan membuka sesuatu yang selama ini disimpan rapat. "Kamu percaya sama Dina?" tanya Bu Ratna tiba-tiba. Pertanyaan itu membuatku terdiam. "Ya, tentu," jawabku tanpa ragu. Maya tersenyum tipis. "Tentu, atau kamu cuma pengen percaya?" Aku mengernyit. "Apa maksudnya?" Hening, beberapa detik yang terasa panjang. Lalu, Bu Ratna akhirnya berbicara. "Tidak semua yang kamu lihat selama ini adalah yang sebenarnya." Kalimat itu langsung membuat pikiranku berputar. Aku menatap mereka bergantian. "Langsung aja, Bu. Jangan muter-muter," kataku, mulai tidak sabar. Maya maju sedikit. "Dima nggak sekuat yang kamu kira." Aku semakin tidak mengerti. "Ya terus? Kamu jarang di rumah kan?" lanjutnya. Aku mengangguk pelan. "Pekerjaanku memang sering menyita waktu. Dan selama itu, kamu pikir dia selalu baik-baik aja?" Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Arah pembicaraan ini tidak enak. "Apa yang kalian coba bilang?" Bu Ratna menatapku dalam-dalam. "Kami bukan mau nyudutkan siapa-siapa, tapi kamu berhak tahu." Hening lagi. Lalu, Maya mengucapkannya. Pelan, tapi jelas. "Dina pernah hampir pergi dari rumah. Tanpa bilang kamu. Dunia seakan berhenti." "Apa?" Suaraku langsung meninggi, tapi tetap tertahan. Aku langsung menoleh ke arah Dina yang masih tertidur. Wajahnya tenang, seolah tidak ada apa-apa. "Kenapa?" tanyaku cepat. "Karena dia ngerasa sendirian," jawab Bu Ratna. Kalimat itu seperti tamparan keras. Aku terdiam, pikiranku kosong beberapa detik. Semua yang selama ini kuanggap baik-baik saja, tiba-tiba terasa retak. "Tapi dia nggak pernah cerita," kataku pelan. Maya menghela nafas. "Karena dia nggak mau nambah beban kamu." Aku menunduk. Ada rasa bersalah yang langsung menghantam. Tapi di saat yang sama, ada juga rasa tidak terima. "Terus kenapa kalian cerita sekarang?" tanyaku. Pertanyaan itu membuat suasana berubah lagi. Maya menatapku lebih dalam. "Kami cuma pengen tahu." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih serius. "Seberapa jauh kamu benar-benar peduli sama dia?" Aku terdiam. Pertanyaan itu jauh lebih berat dari yang terlihat. Bukan tentang benar atau salah, tapi tentang
Siapa diriku? Sebenarnya sebagai suami. Kalau kamu tetap seperti sekarang, lanjut Bu Ratna pelan. Kami takut suatu saat dia benar-benar pergi. Kalimat itu seperti ancaman. Bukan dari mereka, tapi dari kenyataan. Aku menggenggam tanganku erat. Pikiranku kacau. Selama ini aku merasa sudah cukup. Sudah bekerja, sudah bertanggung jawab. Tapi ternyata itu belum tentu cukup. Aku menatap Dina lagi. Dia masih tertidur. Tenang. Tidak tahu bahwa malam ini segalanya sedang dipertaruhkan. Dan disitulah aku sadar. Ini bukan lagi tentang suasana aneh di kamar. Bukan tentang percakapan rahasia. Tapi tentang satu hal yang jauh lebih besar. Aku hampir kehilangan istriku. Dan aku bahkan tidak menyadarinya. Hening menyelimuti ruangan. Tidak ada lagi yang berbicara. Karena jawabannya sekarang ada di tanganku. Aku bisa mengabaikan semua ini, menganggapnya berlebihan. Atau aku bisa menghadapi kenyataan dan memperbaiki semuanya sebelum terlambat. Tapi satu hal yang paling menakutkan, aku tidak tahu apakah aku masih punya waktu. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Bahkan saat malam perlahan berganti menjadi pagi. Aku tidak tidur sama sekali. Aku hanya duduk diam, memandangi Dina yang masih terlelap di sampingku. Wajahnya terlihat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang ternyata pernah menyimpan luka sendirian. Dan itu yang paling menyakitkan. Aku, suaminya, justru menjadi orang terakhir yang tahu. Cahaya pagi mulai masuk ke dalam kamar. Suasana yang semalam terasa menekan, kini berubah menjadi sunyi yang jujur. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi rahasia yang disembunyikan. Semua sudah terbuka. Perlahan, Dina mulai bergerak. Matanya terbuka dan langsung menatapku. "Kamu belum tidur?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. Dia bangkit sedikit, terlihat bingung. "Kenapa?" Aku terdiam sejenak. Ini dia. Momen yang menentukan segalanya. Aku bisa saja diam. Berpura-pura tidak tahu. Melanjutkan hidup seperti biasa. Atau aku bisa jujur. Meskipun itu berarti membuka semua yang selama ini tersembunyi. Aku mau ngobrol. Kataku akhirnya. Dina langsung terdiam. Nada suaraku berbeda dari biasanya. Kami keluar kamar, mencari tempat yang lebih sepi. Udara pagi terasa dingin, tapi tidak sedingin suasana di antara kami. Aku menatapnya. "Dalam, kenapa kamu gak pernah cerita? Kalau kamu ngerasa sendirian?" Pertanyaan itu langsung membuat wajahnya berubah. Dia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu tahu dari siapa?" Suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Karena itu tidak penting lagi. Yang penting adalah apa yang terjadi setelah ini. "Jawab aku, Din," kataku pelan. Dia menunduk. Beberapa detik berlalu. Sebelum akhirnya air matanya jatuh. "Aku gak mau ganggu kamu," katanya lirih. "Kamu udah capek kerja. Aku takut kalau aku cerita, kamu malah makin terbebani." Kalimat itu menghancurkan pertahananku. Selama ini aku pikir, diamnya dia adalah kekuatan. Ternyata, itu adalah cara dia bertahan. "Aku ini suami kamu," kataku. Suaraku mulai berat. Harusnya aku yang paling tahu. Kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Dia menggeleng cepat. Aku juga salah. Aku terlalu banyak diam. Kami saling terdiam. Untuk pertama kalinya. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang ditahan.
Hanya 2 orang yang akhirnya jujur satu sama lain. Aku hampir kehilangan kamu, kataku pelan. Dina menatapku. Air matanya masih mengalir. Tapi kamu masih di sini, jawabnya. Kalimat itu sederhana, tapi penuh arti. Dan disitulah aku tahu, masih ada Kesempatan. Aku mendekat, menggenggam tangannya. Kita perbaiki sama-sama, kataku tegas. Dia mengangguk, pelan tapi pasti. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa benar-benar hadir. Bukan hanya sebagai suami yang bekerja, tapi sebagai seseorang yang benar-benar ada untuknya. Hari itu kami memutuskan pulang lebih awal, bukan karena suasana tidak nyaman, tapi karena kami tahu ada sesuatu yang harus segera diperbaiki. Di perjalanan pulang tidak banyak kata, tapi genggaman tangan itu tidak pernah lepas. Dan itu sudah cukup. Karena kadang, perbaikan tidak dimulai dari kata-kata besar, tapi dari keberanian untuk tidak lagi saling mengabaikan. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Bukan karena hidup kami tiba-tiba sempurna, tapi karena untuk pertama kalinya, kami benar-benar saling melihat. Aku mulai pulang lebih awal. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin ada di rumah. Ingin mendengar cerita Dina, sekecil apapun itu. Dan yang paling penting, ingin memastikan dia tidak lagi merasa sendirian, meski aku ada di dekatnya. Dina juga berubah. Dia mulai lebih terbuka, lebih jujur tentang apa yang dia rasakan. Kadang tentang hal sederhana, lelah, kesal, atau bahkan hal kecil yang dulu mungkin dia pendam sendiri. Dan anehnya, justru dari hal-hal kecil itulah kami mulai menemukan kembali sesuatu yang sempat hilang. Kedekatan. Suatu malam, saat kami duduk berdua di ruang tamu, Dina tiba-tiba berkata pelan, "Kamu tahu nggak, aku sempat takut kehilangan kamu." Aku menoleh. "Kenapa?" Dia tersenyum kecil. "Karena aku merasa kamu perlahan menjauh, tapi aku nggak tahu cara narik kamu kembali." Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa jarak tidak selalu terlihat. Kadang, ia tumbuh diam-diam, sampai akhirnya terasa terlalu jauh. Aku menggenggam tangannya. "Kita sama-sama hampir kehilangan," jawabku. Dia mengangguk. Dan disitulah aku benar-benar mengerti. Malam di kamar itu bukan tentang kejanggalan, bukan tentang suasana yang aneh, tapi tentang sebuah peringatan bahwa hubungan tidak hancur dalam satu malam, tapi perlahan dari hal-hal kecil yang diabaikan. Beberapa minggu kemudian, kami kembali berkunjung ke rumah orang tua Dina. Suasana terasa normal, hangat, seperti dulu. Bu Ratna menyambut kami dengan senyum, sementara Maya bercanda seperti biasa. Tidak ada lagi pembicaraan berat, tidak ada lagi tatapan aneh. Seolah malam itu hanya menjadi rahasia yang disimpan dalam diam. Tapi aku tahu, mereka semua sadar. Dan mungkin, mereka juga berharap hal yang sama denganku, agar semua tetap utuh. Sebelum pulang, Bu Ratna sempat menepuk bahuku pelan. "Jaga dia baik-baik," katanya singkat. Aku mengangguk. Kali ini, dengan pemahaman yang berbeda. Di perjalanan pulang, Dina bersandar di bahuku. Tidak banyak kata, tapi kehangatan itu terasa nyata. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tenang. Bukan karena hidup tanpa masalah, tapi karena aku tahu kami tidak lagi menghadapinya sendirian. Aku melirik Dina sekilas, lalu tersenyum kecil. Karena kini aku mengerti, kesalahan terbesar dalam Hubungan bukanlah saat kita bertengkar, tapi saat kita berhenti peduli tanpa kita sadari. Dan pelajaran paling berharga yang kudapat malam itu adalah, terkadang satu malam yang terasa aneh bisa menjadi alasan kenapa sebuah hubungan akhirnya terselamatkan.